Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan bacaan kita ruang vektor. Kemarin kita gunakan buku J. Leon ya, yang berbahasa Indonesia. Kemudian saya coba untuk mencari referensi lain. Kita gunakan referensi kita yang kedua, yaitu buku Watt Anton bab 3 mengenai vector space atau Euclidean vector space, ruang vektor Euclid. Itu akan dibaca. Mungkin yang punya buku bahasa Indonesianya boleh dibaca juga. Bahasa Indonesia mungkin seperti ini, ada yang punya, enggak ya. Karena itu tulisannya sangat kecil, jadi saya enggak gunakan untuk menjelaskan. Vektor di sini dimulai dengan vektor di ruang 2 dimensi, 3 dimensi, dan di n dimensi. Itu ya. Nah, ada beberapa penjelasan mengenai vektor sendiri. Vektor itu simbolnya bisa seperti ini di gambar 311. Buku ini saya upload di Classroom ya, Anda silakan dibuka. Oke, kemarin kita sudah jelaskan apa itu vektor, dan di sini kita bisa lihat bahwa vektor adalah besaran yang mempunyai arah. Di sini ada directionnya di vektor, ada lengthnya, ada panjang dari vektor. Karena ada direction, ada length. Nah, ini disebut geometrical vector, dimana kita juga punya initial point dan terminal point. Bisa jadi seperti itu, gitu ya. Nah, biasanya vektor disimbolkan dengan huruf kecil tebal seperti ini, dan dia bisa juga digambarkan dengan initial point dan terminal point, dan di atasnya dikasih garis. Nah, vektor dengan panjang yang sama dan arah yang sama seperti gambar 313 ini, maka dia disebut ekuivalen ya. Ekuivalen belum tentu equal, tapi kalau equal pasti ekuivalen. Kalau vektor V sama dengan vektor W, maka dia disebut sama gitu. Vektor yang initial point dan terminal pointnya di situ juga, atau dia punya zero length, maka disebut vektor nol, vektor nol atau zero vektor gitu. Nah, vektor nol tidak punya arah, no natural direction, ya kan? Dia nggak punya arah. Kemudian ada lagi mengenai parallelogram rule dari vektor, penjumlahan vektor. Jadi gambar 314A ini, kalau kita punya vektor V dan vektor W, di mana initial pointnya kita temukan di sini, maka kita akan menemukan parallelogram di sini, dan penjumlahannya adalah diagonal dari parallelogram itu, sumnya. Atau dengan triangle rule yang 314B ini, dimana terminal point dari vektor pertama kita temukan dengan initial point dari vektor kedua, maka hasil jumlahnya adalah merupakan vektor dengan initial point dari initial point vektor pertama, dan terminal point adalah terminal point vektor kedua ya.
Nah, ini proses penjumlahan penjumlahan dari vektor. Vektor V dijumlahkan dengan vektor W atau V dijumlah dengan W sama dengan vektor W dijumlah dengan V. Sifat ini kemarin sudah kita singgung di definisi, ya kan? Ini menunjukkan bahwa V plus W sama dengan W plus V. Nah, penjumlahan vektor itu bisa kita jadikan juga sebagai translasi. Kita bisa lihat sebagai suatu translasi dari vektor. Vector addition viewed as a translation. Jika kita punya V dan W dan V plus W, ya, kita simpan di mana initial pointnya satu sama lain di tempat yang sama, jadi coincide, saling berdekatan, bersebelahan, maka terminal point dari V plus W bisa dilihat menjadi dalam dua jalan, yaitu terminal point V plus W adalah poin hasil dari terminal point V yang ditranslasikan dengan arah W dengan jarak sama dengan panjang dari W. Atau terminal point V plus W adalah poin yang hasilnya adalah terminal point dari W ditranslasikan dengan arah V dengan panjang sama dengan V. Ini yang 315 A dan 31. Jadi penjumlahan itu bisa kita lihat sebagai proses translasi. Coba lihat, ini VW, maka ini adalah sama dengan initial terminal point dari V ditranslasikan dengan arah W dan panjang W, maka dia terminal pointnya akan seperti ini. Atau sebaliknya, kita punya vektor W ini kita translasikan dengan arah seperti arah vektor V dan panjang sepanjang vektor V. Jadi penjumlahan vektor bisa dilihat sebagai suatu translasi vektor, gitu. Pengurangan vektor, vektor subtraction, ya, pengurangan vektor. Negatif vektor dari V atau main V adalah vektor yang punya panjang V tapi arahnya berlawanan, opposite direction. Dan pengurangan of V dari W atau W minus V itu bisa diambil sebagai sebuah penjumlahan. Jadi W min V sama dengan W plus min V. Nah, kalau begini kita akan gunakan aturan atau cara penjumlahan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Hanya minus adalah suatu vektor yang sama, arahnya berlawanan, lengthnya sama, arahnya sama namun berlawanan, gitu. Secara visual dapat kita lihat seperti ini, gitu.